Disitulah dapat hikmah. Ya, kita dapat hikmah. Ternyata memang rezeki itu bukan tunggu bulan, akhir bulan. Oh. Ya, selama ini kan kita taunya rezeki saya tunggu gajian lah, akhir bulan kan. Padahal, ya kan, Allah mengatakan, memerintahkan pada malaikat setiap pagi, malaikat itu menebar rezekinya. Ya, kenapa di mindset kita rezeki itu kita anggap akhir bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami kepada dua Polaris. Yes, ada saya Bro Airi dan juga Bro Andi. Di acara apa Bro Andi? Di Polaris Podcast Pelatihan dan Inspirasi. Ya, sudah lagi Bro Andi. Apa itu Polaris? Ya. Konten kami adalah konten yang sangat bermanfaat bagi kaum Polaris mania. Di sini membeberkan tentang informasi yang positif untuk kawan-kawan wisatawan, informasi yang sangat berguna terkait dengan bisnis, ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi cukup umum, tapi cukup membuat Anda tetap stay tune di channel ini. Ya, benar sekali. Buat kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, Bro Andi, lanjut lagi kita ya kali ini ya. Kedatangan bintang tamu super spesial ya. Saya lihat looknya keren abis, keren kece. Kalau dilihat ini bintang tamu kita nih, apakah abang ini anak band? Musisi. Nanti kita boleh ya. Atau cuma sekedar tampilan aja? Atau magician? Iya, keren banget. Siap. Ya, oke lah, Bang Andi, bisa diperkenalkan? Ya, sebelah kanan tamu spesial. Nama beliau adalah Abang Da Elias Marwan Sembiring ST. Siap. Baik, mantap. Berarti sukses sampai terus. Laris mantap. Amin. Ya, jadi ini sangat spesial sekali, Pak. Terima kasih telah hadir di podcast kami yang cukup sederhana. Tapi kami sudah banyak sekali konten-konten positif. Nah, nanti jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga. Siap. Oke. Siap. Ini Abang Da ini adalah mantan punya pengalaman organisasi yang cukup banyak. Sampai sekarang juga ikut organisasi, sampai sekarang memberikan manfaat ke orang banyak. Ya, karena hakikat hidup itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, dulu beliau saya kenal seorang aktivis di kampus, tepatnya di TM. Kemudian beralih ke organisasi kepartaian, kemudian organisasi non profit, kemudian berkecimpung di bisnis-bisnis yang lain. Alhamdulillah seperti sekarang bisa bertemu kembali setelah sekian puluh purnama. Nah, Bang Elias, ya, jadi apa sih latar belakang abang ini sebenarnya sampai dengan detik ini bisa memberikan manfaat? Ya, jadi terima kasih nih Andi ya. Jadi ya setelah kita bertemu lama itu tidak ada yang berubah sebenarnya. Dari pola pola organisasi, pola pergerakan, kemudian pola pergaulan, tidak ada yang berubah kecuali lebih baik. Itu mutunya terus menjadi lebih baik, dan lebih manfaat. Jadi sewaktu dulu kita kuliah, ya mungkin saya kuliah, Andi belum kuliah. Jadi saya kuliah dulu ikut pergerakan di kampus ITM itu, yang sifatnya lebih pada pergerakan kemasyarakatan. Ya, jadi saya ikut aktivis sosialis sama teman-teman ya. Dari situ kita sering berhubungan dengan masyarakat. Ya, jadi kaum marginal, baik kaum miskin kota, buruh, petani, gitu kan, nelayan. Nah, banyak yang memang kita advokasi lah dengan teman-teman di organisasi tersebut. Jadi saya secara khusus pada waktu itu lebih fokus kepada masyarakat pinggiran hutan. Pinggiran hutan. Jadi saya dengan teman-teman beberapa organisasi ya di Bukit Lawang, saya berburu, praktek, gitu kan. Kemudian ketangkahan juga, ya dari tangkahan kita coba copy paste ke
Ya banyak lah, artinya kita bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar pinggiran hutan. Bagaimana kita memanfaatkan potensi hutan itu, bukan sekedar kita mau mengeksploitasi. Kalau selama ini kan hutan itu hanya sebagai media eksploitasi oleh orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Wisata dan seterusnya. Jadi dulu potong kayu jadi uang. Iya. Gitu kan, dia rusak alam untuk menghasilkan uang yang ada. Kita datang dengan sebuah ide, konsep gagasan yang lebih kepada menjaga hutan, ya, tapi memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Ya, salah satunya adalah dengan pariwisata. Ya, jadi kita manfaatkan keindahan hutan itu menjadi sarana wisata dan kita edukasi masyarakatnya. Ya, kita edukasi masyarakatnya, mereka cinta akan lingkungan, tapi mereka juga mampu untuk menjaga lingkungan dan menjual lingkungan itu menjadi sumber pemasukan baru bagi masyarakat sekitar kita. Dan sampai hari ini mungkin masih teman-teman itu komunikasi dengan mereka, kita masih berkomunikasi walaupun memang secara fisik saya tidak lagi lebih rutin pergi ke sana, tapi pemikiran kerja itu masih terus menginspirasi. Dan sampai hari ini juga lokasi-lokasi wisata itu masih berjalan dan terus berkembang, ya, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan tersebut. Jadi saya menyapa juga ya saudara-saudara saya, sahabat saya yang sampai hari ini masih aktif Tangkahan. Sukses terus Tangkahan, ya. Sukses terus jadi destinasi internasional. Internasional. Ya, teman-teman di Bukit Lawang juga sukses terus. Nah, Laukawar juga hari ini sudah mulai dibuka, sukses terus semua. Jadi semua destinasi wisata yang hari ini sudah berkembang, ya kita harapkan lebih baik lagi ke depan dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya tanpa merusak lingkungan. Ya. Jadi ini kan kampus nih Pak, ya, sampai ke situ gitu ya. Ya. Nah, selain dorongan dari lingkungan kampus yang sama-sama memiliki niat dan tujuan kuliah yang sama, ya, kira-kira ada dorongan lain nggak, bisa dari keluarga? Ada nggak latar belakang keluarga yang seperti itu? Ya, jadi kalau keluarga saya itu kan dibesarkan di pedagang ya. Jadi kalau kita di Medan itu namanya itu kedai sampah. Kalau di bahasa kedai kelontong. Jadi saya dari SD itu sudah jaga laci. Ya, jaga laci. Cuman dulu gitulah. Laci itu, ya kan? Apa yang laci itu perasaan punya kita gitu. Padahal itu masih ada modal. Iya. Ya, ada modal, kemudian ada operasional, ada margin. Tapi karena kita tidak punya ilmunya, semua yang di laci itu milik kita. Jadi dikantongin aja, ya kan? Bisa dimarahi sama ayah emak ya. Jadi tidak ada spesifik orang tua itu mendidik kita untuk aktif di lingkungan. Ya, tapi memang pada dasarnya orang tua kita itu mendidik bagaimana kita menjadi anak yang baik, yang serta bermanfaat untuk orang lain. Dan dari dasar itu kita ketemu di kampus yang kebetulan saya dulu kuliah di ITM itu. Sebelum kuliah itu saya sekolah di Dwi Warna, SMK Dwi Warna. Di situ juga. Ya, SMK Dwi Warna Teknik Mesin. Jadi sewaktu saya sekolah itu, disitulah terjadi pergerakan 98. Jadi ketika pergerakan 98 dan terjadi chaos luar biasa di ITM itu, kami adalah siswa yang praktek di belakang. Gitu. Jadi kami merasakan efek dari chaos itu. Jadi kita pernah merasakan pada waktu STM itu bagaimana pedihnya kena gas air mata. Padahal ikut-ikutan nggak? Tadinya kita kan tidak tahu apa-apa, kita tahunya praktek belajar. Tapi karena kita merasakan kena efek, akhirnya muncul rasa itu. Ya, ketika teman-teman senior kampus waktu itu aksi, ya, long march sampai ke DPRD Sumut, kita adalah salah satu dari yang memakai seragam sekolah pada waktu itu, ikut long march sampai ke DPRD SU pada waktu. Dan memang waktu itu habis kita diusir, dimarahin sama petugas ya. Karena apa? Karena kita pakai seragam sekolah, dilarang. Tapi karena waktu itu jalannya long march, kemudian pakai tali dalam iringan, ya Pak kami pulang. Tapi kita tidak pulang, elakan lagi, jalan lagi, masuk lagi dalam rombongan. Sampailah pada waktu itu kita di DPRD Sumatera Utara, disambut oleh senior-senior kita kampus pada itu, menyambut selamat datang adik-adik kami pelajar Kota Medan. Jadi dasar itulah yang melekat. Ya, walaupun kita belum kuliah, tapi pemikiran kita itu adalah pemikiran mahasiswa pada waktu itu yang tidak senang dengan penindasan. Nah, dari situlah kita lanjut kuliah di ITM.
Muyurnya itu ketemu dengan teman-teman senior tadi ini dan terus dibina dan praktek kemasyarakatan. Itulah yang kita praktekkan tadi, ilmu sosialis kemasyarakatan tadi. Gitu. Nah, jadi itulah yang kita praktekkan, terjun langsung di masyarakat, khususnya di daerah pinggiran hutan tadi. Begitu di awalnya. Jadi setelah itu ya kita kilas balik lagi lah ya, kilas balik. Setelah kita berjalan, ada sebuah kekosongan dalam ruhiyah. Secara aktivitas ya luar biasa lah gitu kan, semangat, dorongan untuk bermanfaat ke masyarakat itu sangat luar biasa. Tapi ada kekosongan dalam hati. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah diisi ruhiyah kita. Ya, ruhiyah maknawiyah kita itu tidak pernah ada isinya. Ya, kita tidak ada yang belajar tentang ketuhanan, tidak ada. Lebih kepada pergerakan saja. Nah, di 2005 ya, akhir 2005 itu ya awalnya sih dijebak lah, saya lihat dijebak oleh teman-teman gitu ya. Ya teman-teman di 2005 itu kan ada yang sudah tamat kuliah, ada yang sudah menikah, tapi tetap berkumpul di komunitas ITM. Ya, ada warung kopi di situ ngumpul. Nah, saya termasuk yang kalau kosong tidak ada kegiatan, nimbrung juga di situ teman-teman. Ternyata teman-teman ini sudah ada komunitas belajar agama pada waktu itu. Ya, belajar agama sekali 2 pekan. Nah, jadi seakan-akan mereka tunggu arisan sampai belajar agama. Jadi saya diajak, ayo dong, ikutin kita arisan sambil ngaji. Ngaji itu apa? Tak ada itu. Udah ayo itu. Mana munafik itu semua itu. Saya bilang kan, Ustadz itu kalau nggak dibayar mana boleh ngajar. Nah, itu 2005 kan. Jadi asal ketemu saya diajak gitu. Saya selalu sampaikan gitu ya kan. Alah, ada itu munafik itu semua itu. Kalau nggak pakai duit mana mau dia? Gitu. Nah, sampai ada satu teman itu yang kata-katanya itu menusuk gitu, sampai ke jantung. Gitu, kan. Jadi pada waktu ketemu lagi dia bilang, kau ini belum pernah ikut kan? Belum. Jadi kenapa langsung kau vonis? Kamu justifikasi bahwasanya pengajian agama yang kami buat ini salah, ini tidak baik, munafik, macam gitu. Harusnya kamu datang dulu, kau lihat. Setelah kau datang, kau lihat memang tidak cocok, silakan. Kau mau berargumentasi siapa silahkan. Tapi kalau belum datang, kau jangan banyak cakap. Wah, itu tadi disampaikan teman itu langsung kaget juga kan. Ya juga, benar saja kan. Ya juga kan, kita kan realistis juga kan. Bukan perkara senang tidak senang, tapi memang harus kita pikirkan juga. Ya juga. Akhirnya saya coba ikut sekali. Nah, ikut sekali. Ada suasana yang berbeda yang dilakukan oleh teman-teman itu. Prosesnya, materinya, caranya, semua itu ada sesuatu yang memang kok kayaknya hati saya memang butuh itu. Hati saya butuh itu, gitu kan? Ini sesuatu yang aneh lain gitu. Dan waktu itu ustadznya juga menyampaikan itu dengan cara yang sederhana, gitu kan? Tapi menggunakan teknologi. Saya ingat di 2005 itu belum banyak teman-teman saya khususnya di aktivis sosialis, ya, yang menggunakan laptop apa itu belum banyak. Karena kita masih ke rental komputer. Ya kan? Jadi ini ustadznya pakai laptop. Gitu kan. Jadi kita yang nggak pernah kaget dulu. Biasanya bawa kitab, bawa ini bawa laptop gitu kan. Nah, jadi sesuatu itu yang akhirnya menjadi jadi perenungan. Perenungan masuk ke hati gitu kan. Nah, kita ikutin. Jadi pertemuan ini kita dilakukan pindah-pindah rumah. Nah, kebetulan di rumah teman ini juga dulunya nggak jelas juga gitu kan. Pola pergaulannya apa semua pokoknya jauh dari nilai-nilai agama lah. Gitu. Jadi karena kami melakukan pengajian itu di situ, orang tuanya pun kaget. Kok bisa anakku belajar agama? Nah, kagetnya orang tua itu akhirnya rasa senangnya dia memberikan amplop kepada ustaz. Saking senangnya gitu, kok anakku dikasih amplop di depan mata saya sendiri, ustaz itu menolak. Enggak bu, saya bukan untuk ini mengajar di sini, tapi ini dipaksa tuh saya nggak mau pada waktu itu ya. Karena dia tak mau, bingunglah orang tuanya, dikasihlah ke anak, kasih, tetap dipaksa nggak mau ustaznya. Tapi karena terus didesak,
Akhirnya diterima oleh Ustadz itu, diterima. Ya udah saya terima. Tapi ini saya serahkan kembali ke kalian. Nanti mana tahu pertemuan berikutnya ada yang keluarganya mungkin untuk menyiapkan hidangan kurang mampu atau apa, silahkan ini digunakan. Atau kalian beli buku. Dari buku itu kalian bisa mempelajari. Gitu kan. Nah, dari situ kan saya berpikir terbantahkan. Yang tadi terbantahkan. Ya kan? Karena terbantahkan kan saya malu sendiri. Kok lain ini? Akhirnya saya ikut. Dan sampai hari ini saya ikut dari 2005 itu. Masya Allah. Itu dia ya. Jadi itulah kisahnya yang tadinya kebaikan kita lakukan tidak ada nilai ruhiyahnya. Kemudian kita ketemu dengan ada nilai ruhiyah dan meningkatkan kebaikan untuk orang lain. Loh, kenapa enggak ini yang saya ikuti? Ya, kalau sebelumnya kebaikan juga. Ya, tapi satu sisi saja gitu. Lebih kepada duniawinya. Maknawi ruhiyahnya itu tidak saya dapatkan. Nah, ketika mendapatkan ini kenapa saya tidak di sini? Gitu. Itulah bisa kita bilang kilas balik. Sehingga akhirnya saya bergabung, ya, terus belajar sampai hari ini saya terus belajar. Ya, mudah-mudahan tetap bisa menjadi lebih baik, ya, dan memberi manfaat untuk tetap istiqomah. Nah, pasca itulah ketemu sama Andi ini. Nah, pasca itu, ya kan, setelah saya jalan-jalan lama, dapat sikit-sikit lah ilmu-ilmunya, ya berbagilah walaupun seayat sama Andi ini, ya kan. Nah, gitulah cikal bakal kita di pergerakan mahasiswa tadi. Ya, itu awalnya dulu kita bergerak di situ. Nah, setelah saya tamat wisuda Andi juga wisuda, anak kita berpisah. Iya, benar. Ya kan, kita berpisah, Andi dengan aktivitasnya, saya dengan aktivitas saya. Nah, di aktivitas inilah dari organisasi tadi saya ditugaskan pada waktu itu untuk mendampingi istri Gubernur Sumatera Utara. Ya, mendampingi beliau dalam program-program sosial kemasyarakatan. Ya, jadi kita bentuk namanya dulu BK3S, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Berarti zaman Pak Gatot. Ya, zaman Pak Gatot pada waktu itu. Jadi dengan Bu Sutias, beliau ketua umumnya. Nah, sayalah bagian dari bidang-bidang pendamping dalam kegiatan itu. Jadi kita banyak terjun ke masyarakat. Bagaimana kita maksimalisasi lah apa yang ada di pemerintah untuk bisa sampai ke masyarakat. Nah, setelah itu banyak kita lakukan dan lama kita di erupsi Sinabung ya. Ya, jadi Sinabung itu saya waktu itu dicalegkan sebetulnya. Coba dicalegkan. Ya, dicalegkan. Ya, jadi di 2013 saya dicalegkan. Ini mungkin anak ini layak ini untuk mengisi, memperbesar ruang lah sebenarnya, memperbesar ruang sisi kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi saya ditugasin caleg untuk 2014. Nah, jadi sudah sosialisasi mulai dari 2012, 2013. Ternyata ada bencana di Kabupaten Karo, ada Sinabung erupsi. Nah, jadi saya lebih fokus ngurusin erupsi pada waktu itu. Ya, jadi kebencanaan saja, sampai lupa kalau saya itu caleg. Gitu. Nah, hampir lupa saya itu caleg. Jadi ya mungkin karena lupa tadi belum berhasil jadi anggota dewan, ya kan? Ya, jadi tidak berhasil 2014 itu. Nah, dari situ ya kita terus memberi manfaat ya dengan di BK3S provinsi kita terus jalan. Namun setelah tidak lagi di situ, ya tidak lagi di BK3S, tidak lagi di provinsi. Nah, saya pada waktu itu berpikir apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Apa yang saya harus lakukan? Lalu saya teringat masa sewaktu saya kuliah dulu, ya sebelum menikah itu, saya itu kan di Pasar Indo, ya di Pasar Indo, Jalan Seram, Jalan Sutomo. Dulu Pasar Indo kita belum di Laut Cisan dan Tuntungan, masih di Sutomo. Ya, jadi om saya, adik mama itu, dia turun malam, istilah turun malam di sini. Jadi jam 11, jam 12 dari Tanah Karo sana bawa sayur, turun sampai ke Medan jam 12-an bongkar barang. Nah, saya lah mengawasi proses bongkar barang itu, kemudian saya yang menjual. Membantu jualan karena om ini kan udah agak capek, jadi saya lah yang membantu, dia jadi kasir, saya lah yang membantu kerjanya. Nah, itu sebelum saya menikah, ya sebelum saya menikah. Nah, itu saya kerjakan. Nah, karena sudah menikah, saya ganti profesi kan itu.
Itu yang ketemu Andi apa semua sampai di membantu program istrinya gubernur apa semua jalan. Nah, karena tidak lagi di situ, saya teringat akan pekerjaan itu. Saya rasa kalau melamar kerja mungkin orang agak sungkan gitu kan. Karena selama ini pejabat-pejabat itu kalau jumpa saya kan, Pak Sembiring, cipika-cipiki ya kan, Pak Sembiring, nah gitu semua kan. Jadi ketika kita tidak ada di kekuasaan, saya khawatir, saya pribadi ya khawatir mungkin perasaan teman-teman ini, kepala-kepala dinas, ya, ketua kepala-kepala bidang di pemerintahan ini mungkin akan berubah pola komunikasi dengan saya, perasaan saya. Maka ketimbang nanti saya yang memulai dan orang ternyata sesuai dengan prediksi saya membuat saya sakit hati, lebih bagus saya menyingkir. Maka saya tidak lagi dekat dengan kekuasaan. Nah, saya menyingkir, saya pikir apa yang saya kerjakan, gitu kan? Melamar kerja, orang agak-agak takut ngasih kerjaan yang komunikasi, gaji berapa? Nah, kita ada kekhawatiran. Perasaan saya juga. Nah, jadi akhirnya saya ingat untuk berdagang sayur. Nah, ketika kepikiran dagang sayur itu, ya seperti yang lalu itu, memang Allah menakdirkan mungkin, ya langsung ada komunitas terbentuk se-Indonesia, ya namanya Genpro pada waktu itu, ya namanya Genpro. Ikut ke dalam komunitas. Ya, saya ikut di komunitas pengusaha ini, saya ikut. Nah, saya perkenalkan diri, saya dari Medan, Kampung di Brastagi. Nah, langsung diarahkan kepada komunitas yang khusus, ada club yang khusus, agribisnis. Ya, khusus agribisnis, gitu kan. Nah, saya dimasukkan grup itu, saya perkenalkan diri, langsung ada yang nyamber teman dari Bandung. Kamu dari Medan Brastagi? Iya, Pak, gimana? Gitu kan. Bisa nggak kamu siapkan sayur-sayuran dari Brastagi untuk kirim ke Jawa? Langsung Itu yang pertama kali ya, Pak? Iya. Pertama kali Iya. Ya. Ya, jadi begitu disampaikan begitu, saya langsung connect kan, langsung saya telepon teman yang di Brastagi, bisa nggak siapin sayur-sayur ini? Nah, ternyata teman tuh langsung cek, dapatlah harganya. Ya, begitu dapat harganya kita laporlah ke teman di Bandung. Ternyata harganya itu bisa, ya bisa untuk kita kirim. Karena pengiriman waktu itu pakai pesawat. Pakai pesawat, bukan jalur darat lagi, gitu kan? Pertimbangan jarak ya. Yang penting ini, yang penting ada selisih harga. Intinya itu. Ada margin, gitu kan. Jadi artinya kalau naik pesawat pun ada margin, kenapa tidak dilakukan? Nah, apalagi itu kan cepat. Jadi dari produsen langsung ke konsumennya berarti. Di sana ada juga ininya, ada distributor. Nah, jadi teman kita distributor di Bandung. Gitu. Jadi sayuran ini dan buah ini kan perishable istilahnya ya, rentan dengan kerusakan. Nah, jadi dia butuh waktu cepat. Kalau jalur darat hanya produk-produk tertentu yang tahan, karena perjalanan darat itu mau 3 hari 3 malam kalau pakai truk. Nah, makanya hanya produk tertentu yang tahan lah yang diberangkatkan jalur darat. Yang tidak tahan itu pakai pesawat. Iya, akomodasi transportasinya itu memang dari grup itulah ya, memang sudah settingnya, sudah ada settingnya semua ya. Atau kita yang maksudnya harga dari kita, jadi nanti di selisihnya dari harga apa tiket pesawat. Ya, jadi kalau saya secara pribadi berbisnisnya mau simpel aja. Kita nggak mau pusing dan kemudian kita tidak mau ada persoalan di belakangan ketika kita berbisnis. Saya sifatnya seperti itu. Lebih bagus kita berantem sebelum berbisnis daripada berantem sudah berbisnis. Nah, itu beda rasa. Kalau belum bisnis berantem, kita masih bisa kompak. Tapi kalau udah berbisnis berantem, nah itu untuk kompaknya agak susah. Bukan nggak bisa, tapi lebih susah. Nah, seperti itu. Kemudian sudah ada masalah, udah ada utang piutang, udah ada ini macam lah gitu kan. Tapi kalau sebelum kan belum keluar uang. Nah, Jadi seperti pahit-pahit di awal. lebih bagus pahit di awal kata orang Medan Ada ya kan. buat kontrak tertentu. Pakai lisan saja. Oh, lisan saja. Pakai lisan kepercayaan. Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jadi pada waktu itu ketika kita sampaikan beda selisih harga itu ternyata bisa untuk dijual di Bandung, saya sampaikan saya nggak punya modal. Nah, ini lagi, saya nggak punya modal. Jadi di produsen artinya mengkontak di produsen yang di Brastagi, mereka lah tim komunitas petani itulah yang mensuplai datang. Ya, tapi harus wajib dibayar. Ya, Petani harus dibayar. Ya. Gimana nih? Makanya jadi dengan teman yang di Bandung tadi, ya dengan bayar kita lah istilahnya, ya, bayar istilahnya. Ya kita terbuka saja. Saya usahakan produk terbaik sesuai dengan spek yang Anda butuhkan. Saya usahakan upayakan yang terbaik. Ya.
modal kebetulan saya nggak punya. Kalau memang kita bisa bekerja sama, ayo kita lanjut. Silahkan uji coba saya, ya, untuk menilai tingkat kepercayaan untuk saya. Silahkan diuji coba. Kalau memang tidak, berarti kita belum jodoh. Saya sederhana begitu saja. Simpel ya. Simpel. Saya nggak mau pusing-pusing. Ya, saya nggak pusing-pusing. Gitu. Jadi, oke, kita bisa jalan. Bagaimana pola bagi hasilnya? Dia bilang. Begini aja, kita open manajemen saja. Berapa harga produk, berapa biaya operasional, sampai di Bandung berapa, kemudian dijual berapa, sisanya margin itu mau diapain? Kita bagi dua gimana? Dia mau bagi dua. Nah, jadi kita bagi dua, marginnya bagi dua antara Medan dengan Bandung, ya kan? Lalu saya dengan Brastagi bagi dua lagi. Gitu aja. Bukan seperti itu. Kan kalau 50-50, berarti 50 ini kan bagi dua lagi, berarti 25-25. Gitu. Saya bukan ngokang dua-dua, dapat sini enggak. Nah, tapi kita hasil yang kita dapat 50% itu kita bagi dua, maka 25-25%. Nah, seperempat dari marginnya. Seperti itu kita buka dan alhamdulillah itu berjalan. Berjalan. Efektif. Berapa lama itu? Dari 2016 ya sampai 2018 itu kita berjalan dengan teman itu, dan dari situ awal kita kirim berhasil, ya, lusanya kirim lagi berhasil. Nah, lusa berikutnya ada permintaan yang agak di luar prediksi kita, gitu kan. Ada permintaan waktu itu kol ungu, ya, kol merah, kol ungu. Itu dia minta waktu itu 1 ton. Ya, kirim pesawat itu kan agak langka juga orang ngirim 1 ton gitu kan. Nah, jadi kita cari di lapangan, ternyata tidak banyak orang nanam kol merah ini karena memang dia pasarnya dikit. Maka yang nanam pun dikit. Nah, tapi itulah kalau jodoh. Di lain sisi ada juga orang tadinya melihat, harga kol merah ini lebih mahal ketimbang kol biasa. Tanamlah banyak. Begitu dia tanam banyak, begitu dia mau jual yang beli cuma sedikit. Maka dia potong sedikit sampai yang tersisa itu jadi rusak karena lewat umur. Ya, lewat umur. Nah, karena kami mencari kami sebar semua informasi ke jaringan-jaringan sampai juga kepada petani ini. Maka kami ketemulah, kami sangat butuh dan dia juga sangat butuh. Wah, kita panen dan dapat 1 ton itu. Dapat 1 ton itu. Nah, kita kirim ke Bandung. Waktu itu sampai di Bandung itu ya, modalnya 20.000 per kilo. Mahal ya, kol 20.000 ya, ngeri ya. Itulah kol ungu. Tapi beliau bisa menjual sampai 43.000 sekilo. Ya, 43.000 sekilo. Berarti kan margin 23 juta. Nah, itulah kami bagi dua antara Bandung dengan Medan. Ya, jadi Medan bagi dua dengan Brastagi. Jadi kami dapat 5 jutaan. Dan itu masih sepekan. Disitulah dapat hikmah. Ya, kita dapat hikmah. Ternyata memang rezeki itu bukan tunggu bulan, akhir bulan. Ya, selama ini kan kita taunya rezeki saya tunggu gajian lah, akhir bulan kan. Padahal, ya kan, Allah mengatakan, memerintahkan pada malaikat setiap pagi, malaikat itu menebar rezekinya. Ya, kenapa di mindset kita rezeki itu kita anggap akhir bulan? Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, jadi saya dapat hikmah. Ternyata memang betul ya, Allah ngasih itu bisa harian, ya kan, bisa pekanan, ya bisa juga bulanan. Gitu. Bahkan ada juga rezeki yang sifatnya tahunan. Jadi jangan kita generalisasi, bahwasanya rezeki itu kita bekerja dapat sebulan baru dapat uang. Pada waktu itu jadi dapat hikmah. Makanya saya secara pribadi menerapkan hikmah itu. Ya, kapan saja kalau Allah ingin memberi, diberinya itu. Maka jalan saja. Nah, itu dalam perjalanan ini kan sudah dapat nilai-nilai ya, dapat nilai-nilai. Apakah berhenti di situ? Tidak, ternyata. Jadi memang Allah ini sedang mau menyenangkan hati kita, ya kan? Setelah kita jadi pengangguran dari orang yang dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba tidak lagi di kekuasaan, gitu kan? Itu kan mentalnya luar biasa itu. Yang tadinya kita dapat mobil dinas, habis itu naik angkot kemana-mana. Iya, saya ngalamin naik angkot kemana-mana, gitu kan? Tapi ya biasa aja. Gitu. Dan itulah latihan hati. Ya, bagaimana kita melatih hati kita? Biasa aja. Ya, kalau kita mau bergabung dengan orang yang di langit, ya,
bintang berapa, ya kita siap. Ya kan? Kita nggak minder, biasa aja. Begitu kita jatuh pun ke selokan, ya, main lumpur lagi balik, ya kita pun biasa aja gitu kan. Ya pula malu, gengsi apa sih pun nggak perlu. Kenapa? Karena kalau dibilang roda itu berputar kadang sekarang di bawah, itulah mungkin salah satunya. Jadi ada hikmah. Ketika dengan pejabat, ya kita biasa aja, jangan minder. Ya, naikkan kapasitas kita. Ketika di bawah, jangan merasa cuma jangan malu. Ya, apalagi pernah cita-cita masa lalu, gitu. Jangan, nikmati aja. Ya, ini prosesnya ya Allah, ya teman-teman, ini proses, pasti gilir naik lagi nanti. Tunggu aja waktunya, nikmati proses itu. Nah, jadi dari proses ini tadi, tiba-tiba, ya teman di Bandung tuh nelpon, Ilyas, bisa nggak kalian siapkan call 1 kontainer untuk kirim ke 1 kontainer loh. ya 3 ton tuh. 1 ton aja. nanti 1 ton. Masya Allah. 3 ton tuh. Nah, ini 25 ton per sampai Masya depan. Allah. Ya. Bisa nggak siapkan 1 kontainer ini, gitu kan? Yuk. Coba kasih saya ininya, seperti apa speknya, ya. Kemudian bagaimana pola kerjanya untuk menyiapkan itu. Tolong bagi saya. Ya. Saya akan kerjakan. Ah, dia bagilah speknya seperti ini semua. Akhirnya tanaman yang diinginkan. Iya, dari produk yang diinginkan oleh negara luar tadi itu. Iya. Diberikan. Nah, akhirnya kami keliling lah ini, searching di Brastagi sama teman tadi kan, searching ke gudang-gudang yang biasa yang menangani ekspor apa semua. Akhirnya kita bangun kerjasama dengan mereka. Bisa nggak disiapkan produk untuk kami? Kita kan dengan teman-teman punya gudang ini, siap kata mereka. Mereka siapkan. Akhirnya kita launching lah di 2016 itu 1 kontainer call untuk dikirim ke Taiwan. Nah, jadi cepat waktunya. Iya. Ya, cepat waktunya kita kirim 1 kontainer. Begitu kita kirim, kita siapkan semua dokumen, kita email, ya kan? Dan dia dapat email itu sesuai dengan yang mereka butuhkan semua, syarat-syaratnya semua. Dokumen itu dia butuhin pas sesuai dengan yang diinginkan negaranya. Dia pesan lagi, siapkan 4 kontainer lagi gitu. Waduh. Dari 1 kontainer ke 4 kontainer, ya kan? Bahkan sampai Nah. kami sepekan tuh 10 kontainer. Oh. Ya. Sampai seperti itu. Biasa 10 keranjang ya. Inilah dia. Biasanya keranjang jeruk kami kirim waktu itu. Ya, keranjang jeruk kirim ke Bandung ya. Nah, ini tiba-tiba pakai kontainer. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Bahkan 2016 itu saya berangkat ke Taiwan. Tahun 2016 Sudah sampai ke Taiwan saya. Wah, sampai ke Taiwan saya. Ya, saya sampai ke Taiwan. Gitu. Jadi artinya kayak emang Allah sedang mempersiapkan pada waktu itu untuk kita itu naik cepat ya, setelah jatuh betul-betul terpuruk di bawah gitu kan. Ya karena kita melatih diri untuk sabar ya, dengan ujian yang ada kita tenang, kita cari peluang-peluang yang ada, akhirnya bisa sampai meningkat kembali, dan itu luar biasa peningkatannya ya, nggak pernah kebayang. to the moon ya. To the moon, ya to the moon. Jadi saya berangkat ke Taiwan itu pameran dagang. Pameran dagang. Ya, pameran dagang saya di sana. Apa komoditi unggulannya? Kol. Kol. Saya bawa kol lagi. Kol merah. Kol biasa, kol Kol putih. biasa. Ya. Oke. Ya, dan saya dapat langsung waktu itu buyer, ya buyer Orang Taiwan. orang Taiwan langsung. Nah. Ya, saya dibawa ketika ketemu di tempat saya itu saya dibawa keliling ke dia punya warehouse, ya kan, dia punya packaging house, Oke. ya, dan dia tunjukkan marketnya di mana adanya, sampai saya dibawa ke rumahnya. Begitu dekat saya dibawa kan. Jadi uji coba dulu ini lihat 1 kontainer. Nah, kalau yang sebelumnya puluhan kontainer tadi kita adalah menyuplai teman-teman yang memang eksportir, ya, itu kan kita belum bisa dibilang eksportir. Benar, karena kita Penyuplai. Penyuplai. Ya. Ya. Tapi begitu saya berangkat, pemain. langsung saya dapat order 1 kontainer. Berarti sudah adalah embelnya sikit Embel, ya. eksportir. Ya. Gitu dia. Ya. Kalau menurut abang seperti mimpi. Nggak pernah dimimpikan Nggak tuh. pernah dimimpikan. Bukan mimpi lagi, nggak pernah dimimpikan gitu kan. Karena awal menganggap bahwasannya ketika saya ya duduk di pasar Indo itu Kebayang duduk, menjadi kebayang kapan lah saya bawa kol ini sampai ke luar negeri. tidak pernah. Dalam rentang waktu berapa tahun, Mas?
Saya dulu mulai di pasar induk itu kan 2004, 2005 itu, 2006 saya masih di sekitar sana. 2006 lah saya berhenti. Ya, 2006 saya berhenti dari pasar induk. Kemudian Ya. 2016 10 tahun kemudian. Nah, dan itu nggak pernah kepikiran. setelah membuat rencana Rencananya Lebih baik rencana. jangka panjang 10 tahunnya ini jalankan. Ya, gitu. Nah, jadi ini per 10 tahun ya. Iya. Saya karena kata-kata ini Nah, ada yang menginspirasi, tapi nanti lah mau saya sebutkan ya. 10 tahun setelah ini ya. Iya. Ya, nanti kita kembangkan kembali. Jadi Siap, siap. ya. Ini luar biasa nih Bang. Jadi dengan langkah-langkah yang jatuh bangun seperti naik tangga, ya. Ini untuk memberikan inspirasi juga ke jurnalis yang ada di depan channel YouTube ini. siap. Ya. Apa sih sebenarnya yang paling penting bagi kita untuk menapaki langkah seorang pebisnis? Ya, jadi yang Kita nggak boleh kalau sempat kita langgar, pasti gagal. ya. Jadi yang kalau saya secara pribadi ya, saya tidak tahu secara teori di mana saya belajar, saya juga tidak terlalu mendalami proses itu, tapi Jadi saya lebih awalnya praktek. nggak ada yang ini ya, belajar buku nggak ada. Nggak ada. Belajar buku nggak Nggak ada. ada. Bukan sekolah SP sarjana pertanian, nggak. Saya teknik mesin. Iya. STM juga mesin. Iya. Wah, jadi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada bawa kunci untuk Nggak ada. Oke, apa sih kira-kira? Ya, jadi saya secara pribadi yang saya rasakan itu yang paling mahal dari proses ini adalah kita menjaga integritas kita, nama baik. Ya, jadi kita harus punya integritas. Ya, kita jaga nama baik kita. Sehingga dengan nama baik itu orang bisa menilai kita. Ya. Menilai kita ini memang layaklah untuk kita ajak untuk bekerja sama seperti itu. Jadi saya juga nggak paham karena seperti saya bilang tadi tidak ada teori-teori yang saya pahami. Saya jalan mengalir begitu saja. Artinya memang dulu dididik orang tua menjadi orang baik, kemudian belajar agama pun lebih baik lagi diajarkan. Nah itu saya praktekkan. Ya, walaupun tampilan agak-agak begini, tapi hatinya nggak gitu-gitu kali nih guys, ya kan? Oke, sip. Seperti konsep dagang Rasul nih, misal. Ya. Apa yang dijual itu memang diceritakan ada baik buruknya juga. Ya, jadi kita di awal itu kita sampaikan, artinya namanya ini perishable product, gitu kan, produk yang gampang rusak, ya tidak tahan lama, ya kita sampaikan, gitu kan. Jadi sampai di komunikasi itu bahwasanya ya sama-sama siap menanggung lah, siap menanggung situasi seperti apa, gitu kan. Jadi jangan sepihak saja, ya jangan sepihak saja. Nah seperti makanya dengan kita membangun komunikasi ini mungkin nama baik kita sudah ada, kemudian berjalan juga bagus, maka itu terjadi peningkatan seperti itu. Jadi saya begitu kita mulai menyuplai ekspor tadi, ya, ada pesan di grup teman-teman alumni IPB akan ada ekspor bisnis coaching. Bisnis coaching ya. Jadi ada pelatihan ekspor. Nah, ada pelatihan ekspor yang diadakan oleh IPB dan Kementerian Pertanian. Jadi karena teman-teman ini tahu saya mulai main di bidang pertanian, dikabari, ada nih pelatihan ekspor pada waktu. Jadi kita baru belajar ngisi nyuplai eksportir, langsung datang informasi itu. Saya daftar. Ya, teman yang ngasih informasi bilang daftarin. Didaftarin, saya lulus, berangkatlah saya ke IPB. Jadi diajar, bukan mengajar, karena saya kan belum tahu ekspor, tahunya kan masih supply, gitu kan? Tapi ada momen nggak abang situ mengajar? Belum. Dari kecil. Belum. Jadi pada waktu itu saya yang jadi peserta. Nah, tapi ya, sewaktu saya peserta itu, ya mungkin telah Allah memberikan kebaikan itu ke saya ya. Jadi banyak materi diajarkan. Bagaimana ekspor gitu kan, sampai ada materi how to finding buyer. Ya, bagaimana kita menemukan pembeli, bagaimana kita menemukan langganan. Dilatih, diberikanlah materi detail semua caranya. Ya, jadi ada cara yang saya praktekkan pada waktu di tempat. Ya, waktu itu disuruh googling, ikut pameran dagang. Nah, saya karena produk kita ini
yang memang sudah ada negara tujuan ekspornya. Saya googling aja langsung negara itu. Nah, akhirnya keluarlah ada pameran dagang di November pada 2016 itu. Nah, jadi saya buka ternyata itu grup ini Facebook, ya grup Facebook. Dia tidak ada tempat kita komen, tapi dia kasih message. Ya, saya message, hello, I'm Elias Marwan Subiring from Brastagi Highland. May I introduce my product from Brastagi gitu kan? Oh of course, send your email address or your phone number. Nah, saya kirim. Begitu saya kirim, tiba-tiba ada yang telepon, nomornya asing gitu kan. Ini di kelas ini, lagi belajar. Ini siapa ini gitu kan? Saya angkat aja, yes, hello, gitu kan, bergaya lah kan. Karena saya bahasa Inggrisnya atau tidak Bukit Lawang dulu. Jadi kok bisa kan? Itulah dia. Ya. Jadi beda antara ucapan dengan penulisan, karena lain huruf gitu kan. Jadi kalau nulis saya nggak pandai, kalau cakap kan pandai sedikit gayanya gitu, actionnya aja. Nah jadi yes hello, kan? Ya, iya Pak, selamat siang. Loh, kok bahasa Indonesia? Saya bilang. Iya, saya memang warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan. Saya IO acara ini Pak. Wah, berarti saya dimudahkan kan? Yang tadinya cuma tahu say hello, tiba-tiba kalau panjang kan kita bingung jawab apa gitu kan? Nah, tapi dia pakai bahasa Indonesia. Bapak mau ikut pameran ini? Boleh lah, saya bilang. Ya udah Pak, saya daftarkan Bapak untuk ikut di pameran dagang ini. Wah, itulah maka saya bisa berangkat ke Taiwan. Saya diongkosi loh. Diongkosi sama Kementerian Perdagangan. Iya. Waktu berkembang perjalanan makin panjang, saya pernah melihat di biodata juga, benar ya? Apakah ke Jeddah? Ya. Ke Jeddah. Alhamdulillah. Sekalian umroh. Masya Allah. Mana lagi negaranya? Ya ke Thailand. Ya. Terus. Ya Hong Kong numpang-numpang lewat. Ya. Kadang lewat ya. Kalau Malaysia, ya pernah juga pergi hari ini pulang hari ini. Iya. Pagi apa di kamar mandi Indonesia ya kan, siang udah kamar mandinya di Malaysia. Malam lagi udah sampai lagi Indonesia, pernah juga gitu kan. Jadi inilah perjalanan seorang Abangda dia sendiri, ya kan. Nah, seiring dari perjalanan itu tentunya banyaklah ya lakukannya. Nah, untuk memotivasi nih, siap. ya kan, memotivasi karena juga waktu sudah pas. Apa sih sebenarnya bagi kami seorang pemuda, ya kan, yang nggak hanya sekedar menerima gajian. Ya. Ayo kita menjadi seorang entrepreneur nih. Siap. Ya, apa sih sarannya kepada kaula menjadi olaris? Ya, jadi teman-teman sekalian, kita yang paham diri kita siapa. Kalau kita belum paham diri kita siapa, tanya teman kita, gitu kan? Tanya teman kita. Jadi karena memang 10 pintu rezeki itu ya, dari 10 pintu rezeki itu ada 9 yang itu dari jasa perdagangan, ya perdagangan. Nah 1 dari yang lain-lainnya yang banyak. Nah hari ini kita berpikiran di yang lain-lainnya ini. Nah di 9 ini kita tidak fokus. Kenapa? Karena muyul kita juga. Ini gimana nih kira-kira situasi kita ini, Muazan? Ya udah, kita closing aja. Bangun aja lagi. Apa lagi aja? Oh iya. Ya jadi kita lihat kalau memang ada muyul kita untuk menjadi pengusaha, dimulai gitu. Jadi sesibuk apapun di usaha kita hari ini, di pekerjaan kita, tapi jangan lupakan untuk berdagang. Ya jangan lupakan untuk berdagang. Jadi cari gitu, yang mana paling cocok untuk kita perdagangkan. Seperti itu. Jadi kemudian dengan kita sudah dapat itu akan berproses. Jadi saya tidak menyarankan, ada juga yang menyarankan langsung tinggalkan pekerjaanmu, langsung buka ini. Ada yang beruntung, ada juga yang buntung. Ada yang buntung gitu kan. Nah, jadi untuk hal itu saya lebih kepada antisipatif. Ya. Tetap di tempat sekarang tapi coba dicari dulu. Ketika memang sudah betul-betul terlihat potensinya, kalau mau meninggalkan pekerjaan yang lama, menerusin itu silakan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri lah kalau saya dibilang, karena sesuatu dipaksakan itu biasanya efeknya tidak terlalu baik. Nah itu, makanya anak-anak muda sekarang, ayo gitu, ya dimulai saja. Kalau memang ada keinginan untuk berdagang, kita mulai berdagang, kemudian gabung di komunitas-komunitas pedagang. Gabung di komunitas ya, gabung. Ya.
supaya nular ya. Siap. Oke, ya lega sekali ya kawan-kawan. Silakan ada kayaknya udah cukup Ya. untuk penjelasan sekali ya, sangat detail pada Ya. Bang Ilyas ini. Sobat-sobat Polaris, mungkin ini saja untuk konten hari ini. Yes. Ketemu dengan pemateri yang luar Ya. biasa. Habis. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih telah mau berbagi pengalaman untuk teman-teman sekalian semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi nanti di program pembahasan yang lain. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita juga bisa bahas lebih Ya, spesifik. itu part kedua nanti ya. Ya.